perspektif sendiri gitu ya. Sebagai contoh, misalnya Anda mau melakukan membuat suatu pendinginan di dalam pabrik, ya, cooling system gitu. Anda bisa dari perspektif misalnya orang mechanical, ya. Oke, saya mau kompetitif di tempat saya maunya pakai cooling water. Misalnya begitu ya, pakai cooling atau pakai heat exchanger katakanlah, cell and tube gitu ya, cell and tube heat exchanger. Murah gitu. Ya, daripada saya pakai air cooler. Air cooler itu mahal. Gitu kan, misalnya termasuk saya mesti kebutuhan listriknya mahal. Ya, nambah gas turbin. Nah, gas turbin yang beli orang mechanical, jadi dia nggak suka. Tapi kalau airnya susah ya, jadi ini lain penyediaan air susah, mungkin harus pakai sistem desal yang mahal gitu ya. Bahkan di situ nggak ada sumber air sungai dan laut juga jauh gitu. Itu bagi perspektif orang lain itu nggak mungkin dilakukan. Ya. Nah, kemudian dari perspektif bisnismennya juga berbeda gitu ya. Jadi kalau bos Anda ini adalah, ya pasti bos Anda pada akhirnya ujung-ujungnya saya mengatakan aktif mereka itu seperti apa gitu ya. Dan suatu saat kalau kita menjadi pengusaha, perspektif yang global seperti apa. Jadi kita lihat ada segala sesuatu itu ada detail view gitu ya. Ada detail view atau mikro ya. Pandangan yang mikro Anda bisa melakukan membuat line list, membuat perhitungan HTRI untuk merancang perpindahan panas, untuk merancang heat exchanger ya. Tapi ada view proyek yang lebih ini lagi, bagaimana saya terkait schedule bisa cepat ya. Kemudian tentang cost-nya bagaimana, dan akan lebih pada akhirnya itu dari sisi project engineer, lalu dari project manager seperti apa, lalu dari ownernya perusahaan sendiri seperti apa, ownernya seperti apa, mungkin ada stakeholder yang lain, pemerintah dan sebagainya ya. Seperti sekarang kalau Anda mau bisnis, oke, saya mau bikin pabrik pembangkit listrik misalnya di batu bara gitu, begini. Nah itu mungkin dari sisi bisnismen menguntungkan gitu ya, atau bisnis tambang batu bara gitu ya menguntungkan, tapi dari orang lain view-nya berbeda. Contoh ya krisis batu bara yang baru terjadi ya dari pebisnisnya pengen menjual batu bara sebanyak mungkin untuk ekspor keluar, tapi ada stakeholder yang lain ini istilahnya yang ya penuhi dulu kewajiban dalam negeri gitu ya, sehingga terjadi masalah lah kemarin itu, walaupun sekarang sudah bisa di ini lagi gitu. Jadi selain detail view dalam hal critical ini, Anda harus melihat sebagai seorang engineer detail, melihat helikopter view, kemudian big picture. Nah, big picture-nya seperti apa ini? Ini harus dilihat big picture-nya. Ya, misalnya ini kita objektif saja ya, bukan saya berarti ini saya termasuk pendukung misalnya pembuatan minyak bensin dari kelapa sawit ya. Dari sisi kita itu bagus sekali gitu ya, tapi secara dunia orang lain bisa punya pandangan yang berbeda, perspektif yang lain ya, mengatakan kelapa sawit itu adalah yang menghasilkan deforestasi misalnya. Nah ini view yang berbeda yang kita perlu lihat ya. Kalau istilahnya dalam bisnis analisis nanti kan masuk, itu ada namanya stakeholder mapping ya. Jadi kalau kita mau membuat ini, stakeholder kita itu siapa, dan setiap stakeholder itu needs-nya, kebutuhannya atau apanya harus siapa dulu mereka dirumuskan, kemudian kebutuhannya apa, kebutuhan itu apa, bagaimana kita penuhi. Bagaimana kalau bisa kita kumpulkan mereka semua supaya jadi goal dari proyek yang akan kita bikin itu clear. Gitu ya. Sehingga ini ya tujuan proyeknya itu akan lebih tercapai gitu ya. Gitu. Nah, ini saya mau mengajak
teman-teman bicara ini ngobrol ini apa ya sebenarnya mulai dari tingkat yang agak mikro gitu ya, nanti menengah, nanti yang big picture secara global itu ya. Nah, yang pertama itu kalau kita apa itu ya, kalau orang merancang pabrik itu sebenarnya business needs-nya itu ada yang namanya business needs gitu. Ya, business needs. Nah, business needs ini tergantung dari apa gitu, tergantung dari siapa stakeholder-nya gitu. Ya. Tadi seperti saya katakan, berbeda-beda. Nah, sebenarnya coba misalnya kita lihat dari stakeholder seorang plan manager atau seorang project manager di sisi owner, atau misalnya bisalah seorang businessman gitu ya. Mengapa sih dia itu memerlukan adanya perancangan dan pembangunan pabrik misalnya gitu ya, sebentar. Perancangan dan pembangunan pabrik. Nah, itu bisa digolongkan menjadi 3 gitu ya, menjadi 3 kelompok needs atau kebutuhan gitu. Yang pertama untuk menyelesaikan persoalan itu, atau ada melakukan peluang perbaikan gitu ya. Contohnya misalnya ya, ini ada suatu proyek, ini dulu kepunyaan salah satu PSC atau production sharing kontraktor gitu ya, untuk suatu fasilitas atau pabrik pengolahan gas bumi gitu ya. Nah, di mana pengolahan gas bumi itu menggunakan memisahkan CO2 sebesar sekitar 40% mungkin ya, pada tekanan tinggi sekitar 1000 psi gitu kan, menggunakan 2 tahap, yaitu membran gitu. Sorry saya nggak ada ini di sini ya, membran mungkin teman-teman tahu ini, dan unit amin, absorpsi amin ya, di mana membran itu menurunkan CO2 dulu dari sekitar 40% itu ke 17% ya. Kemudian 17% menjadi 5%. 5% itu syarat untuk apa itu namanya sales gas, atau gas yang sudah bisa dijual, yang bisa dimasukkan ke dalam pipa, itu dilakukan dengan unit amin ya. Gunanya apa? Gunanya itu adalah untuk menghemat energi gitu ya, menghemat energi. Karena amin itu memerlukan energi besar di bagian regeneratornya, ya kan. Membran di lain pihak, dia kalau kita bisa memakai membran 1 tahap itu memerlukan energi yang lebih sedikit, ya kan. Jadi membran itu kuncinya supaya 1 tahap, kalau supaya energinya makin sedikit gitu. Ya, bagaimana supaya 1 tahap, jangan pemisahan CO2-nya terlalu dalam di sana. Jadi terlalu dalam itu artinya produknya CO2-nya terlalu kecil untuk ukuran membran gitu ya. Nah, karena apa? Karena kalau terlalu kecil produknya, dia akan terjadi hidrokarbon loss yang banyak gitu ya. Jadi sebagian, nanti kalau teman-teman cari-cari sendiri ya, hidrokarbon loss itu apa. Hidrokarbon loss semakin banyak itu rugi. Jadi ketika kita memisahkan CO2 itu hidrokarbonnya yang sebenarnya mau kita jual ke bawah gitu loh ya. Nah, itu supaya enggak itu, lalu produknya itu yang terbawa CO2-nya 2 tahap. Resource lain energi yang tinggi juga mahal gitu ya. Nah, mengakibatkan ya membran itu jadi mahal gitu. Jadi ini kombinasinya adalah dengan amin. Amin ini bisa sampai kecil misahinya gitu ya. Nah, supaya
Tapi energinya juga bisa gede. Bisa gedenya apa? Kalau masuknya CO2-nya terlalu banyak, gitu kan? Jadi supaya energinya secara total nggak terlalu gede, dia bisa reduce sampai kecil, bahkan sampai 50 ppm, misalnya kalau mau dipakai untuk LNG, tapi masuknya nggak banyak CO2-nya. Ya, jadi itu bisa dikombin. Oke, kalau gitu membran dari yang tinggi ini saya pakai membran dulu, supaya keluarannya nggak terlalu kecil, ya kan? Nah, tapi pas untuk CO2 begitu, digabungkan bisa gitu. Nah, masalahnya, nah ini ya nanti kita lihat bahwa setiap solusi kita bisa menghasilkan solusi baru, bisa menghasilkan problem baru. Ya, jadi kalau kita memecahkan problem ini teman-teman, saudara-saudara perlu perhatikan. Saya juga belajar ini ya. Jadi kalau tes direksi atau apa dan sebagainya, tapi ini untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kewajiban kita itu tidak hanya ada suatu problem, mengidentifikasi problem, kemudian kita memberikan solusi, tetapi harus ya kita tuh melihat konsekuensi itu ya dari solusi-solusi kita tuh apa, gitu. Nah, itu bisa analisis konsekuensi, bisa juga orang mengatakan risk ya. Analisis risk gitu. Kalau saya ngelakuin ini apa-apa yang terjadi. Nah, setelah tahu apa-apa yang terjadi, lalu bisa dirumuskan langkah-langkah antisipasi gitu. Antisipasi yang itu bisa diinkorporasikan di dalam solusinya tadi, sehingga problem-problem yang menjadi konsekuensi ini dapat ditekan lah, ya sistemnya dapat dioptimize begitu. Nah, kalau kita tidak melakukan analisis konsekuensi ini, solusi kita nggak akan lengkap. Yang terjadi adalah justru timbul problem baru. Habis saya beginiin ada masalah lagi, habis saya beginiin ada masalah lagi. Gitu. Ya. Nah, contoh seperti misalnya ini membran yang sudah oke, jalan gitu. Tapi tanpa memperhatikan bahwa kalau saya masang membran, gitu, masalahnya itu apa? Gitu. Ya, masalah yang satu yang terjadi adalah di dalam membran itu terjadi yang namanya Joule-Thomson effect. Ya, Joule-Thomson effect. Jadi efek chilling gitu. Jadi kalau keluar dari membran itu temperaturnya bisa rendah banget. Nah, akibat temperatur itu rendah banget itu yang tidak itu salah satu efeknya adalah hidrokarbon berat yang ada di dalam fase gas itu akan kondens, itu ya. Nah, kalau hidrokarbonnya itu kondens, dia akan menghasilkan fouling. Nah, kalau fouling itu membrannya jadi cepat rusak, gitu kan? Cepat harus diganti. Jadi mahal gitu. Ya. Nah, oke. Tapi ini tadi adalah karena itu apa sebenarnya perlu suatu unit untuk memisahkan dulu hidrokarbon berat ini. Ya, ada ininya nanti berapa sih yang harus dipisahkan, bisa pakai hitung-hitungan. Ya, semua ilmu yang Anda pelajari di teknik kimia itu, kalau Anda betul-betul memahami, cukup nanti digunakan untuk melakukan penyelesaian masalah-masalah seperti ini, gitu ya. Nah, nanti akan tahulah detailnya. Nah, ini di sini dalam hal ini ada berbagai macam opsi, bisa didinginkan dulu, bisa dipisahin dulu, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu di sini itu salah satu ininya karena sampai C10 ya, hidrokarbon C10 harus dihilangkan, perlu yang namanya unit TSA. Ya, disimpulkan di dalam kasus ini. Tidak harus selalu begitu. Atau temperatur swing adsorption. Ini dipasang setelah pabriknya jalan. Itu ya. Ya, akhirnya terjadi downtime ulang konstruksi lagi. Which is masih oke, tetapi sebenarnya kalau itu bisa dilakukan di depan, ya, itu bisa lebih murah, gitu ya. Nah, ini nanti kita itu lagi cara ini. Nah, ini yang sama, saya nggak akan bahas yang kedua ini sama, tapi bahkan kalau kita hanya memakai amin pun itu bisa terjadi ya.
namanya foaming oleh karena sebab yang sama ya, mirip. Nah, jadi akhirnya ini bisa dibangun, kalau ini dibangun TSA, ini pabrik juga saya pernah lihat di salah satu misalnya di daerah Jawa Barat ya. Ya, atau di daerah Sumatera Selatan juga ada. Awalnya cuman dipasang separator di depan absorber amin, ya saya harapkan nih teman-teman sudah tahu ya itu. Nah, tapi pada akhirnya dipasang lagi filter, ya nggak jalan juga, dipasang lagi apa tuh namanya chilling, ya chilling. Nah, baru itu oke gitu ya. Nah, ini kenapa sih kejadian-kejadian seperti itu? Nah, itu harus di ini. Jadi saya mendapat ya sebuah pelajaran ya kemarin ikut ikut sebuah kursus online gitu ya. Untuk ini saya sudah sering cerita sama Pak Anton seperti ini. Jadi perusahaan-perusahaan eksis itu yang eksis sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang ini ya, yang terdisrupsi. Yang dulu teman-teman sudah tahu semua lah itu ya, nggak usah diulang-ulang itu. Misalnya bikin foto, Kodak atau dan sebagainya, atau perusahaan ensiklopedia ini istilahnya ya, ensiklopedia. Bikin buku-buku ensiklopedia itu waktu zaman saya kecil, British Encyclopedia, wah main ke tetangga itu melihat bukunya bagus-bagus gitu ya, bacanya senang bisa ngerti apa saja. Itu udah habis semua itu, udah tamat semua. Tapi perusahaan Nintendo ya teman-teman mungkin tahu ya Pak Anton ya, perusahaan itu game itu, game itu Nintendo atau Nintendo itu, Nintendo lah ya, perusahaan Jepang. Itu teman-teman tahu nggak, saudara-saudara tahu nggak, itu berdiri sejak tahun 1800, bayangin perusahaan game itu. Ya, sampai sekarang makin hebat ya, masih hebat. Ya. Dia itu awalnya bikin game dari mulai kartu, bikin kayak kartu remi untuk permainan itu. Tapi ya mulai dari game yang dulu kita suka ya, kecil-kecil itu ya pakai tangan itu kayak handphone tapi ada tombolnya itu beberapa gitu kan. Super Mario, Pak. Wah, Mario Bros. Dia mengikuti perkembangan teknologi. Jadi di situ dibilang bahwa begini. Sebuah bisnis atau perusahaan yang bisa berjalan itu kalau dia fokus kepada kenapa mereka ada, gitu. Alasan mereka eksis itu apa? Nah, kalau Nintendo itu alasan mereka eksis itu untuk membuat orang senang bermain game. Ya, jadi apapun caranya mereka lakukan, mereka cari terus teknologi-teknologi baru, mereka absorb, ganti jenis gamenya apa supaya itu membuat orang senang bisa bermain game, gitu. Nah, perusahaan seperti ensiklopedia tadi, pembuat buku eksplisit tadi jadi runtuh. Kenapa? Karena dia nggak fokus kenapa mereka ada, yaitu mengumpulkan itu data-data pengetahuan, kemudian men-share kepada orang lain gitu. Tapi mereka fokus pada buat buku yang bagus, dipasang di perpustakaan, rumah orang-orang mewah gitu ya. Di depan Britania ensiklopedia dan sebagainya ya. Nah, sekarang udah mereka tetap bertahan seperti itu terus, tidak mengganti gitu. Mungkin awalnya pakai CD-ROM apa, sekarang tergantikan dengan Wikipedia gitu. Ya kan? Mereka berfokus kepada metodenya. Nah, ini yang saya harapkan kita juga merenungkan gitu. Teknik kimia itu eksis itu karena apa sih itu? Kita itu eksis karena apa? Gitu. Jangan berfokus kepada how we operate. Ya. Itu. Jadi kalau we operate misalnya teknik kimia itu cuman operate di pabrik-pabrik migas. Ya kan? Nah, kimia yang seperti ini. Misalnya kimia yang ada reaksinya. Lalu nggak mau tuh terjun mendalami masalah formulasi kimia apa dan sebagainya. Padahal keberadaan teknik kimia itu adalah mengkonversi suatu bahan atau energi ya menjadi sesuatu yang lebih berharga misalnya. Nah, ITB sudah memperlihatkan bahwa ya teknik filosofi bisnisnya itu kenapa tuh teknik kimia ada. Itu makanya membentuk bioenergi, kemurgi, membentuk teknologi pangan.
nggak hanya fokus ya oil and gas sama ini terus begitu. Ya kan? Jadi ini sama ini di sini. Jadi saya ingin membagikan bukan bagaimana cara merancang pabrik atau apa gitu, tapi sebenarnya ketika saya merancangkan pabrik itu tujuannya untuk apa sih gitu. Ya. Nah, itu bisa berlaku sebagai nanti kalau Anda sebagai proses engineer disuruh membuat line list atau equipment list, ini tujuannya apa sih? Harus paham gitu. Penting untuk paham tujuannya itu supaya kalau enggak nanti ya gampangnya bentar udah bosen ngapain sih buat line list. Oh, pipanya banyak banget begini. Nah, itu setiap Anda melakukan sesuatu dalam pekerjaan, cari benar apa gunanya itu, kenapa Anda melakukan itu. Di samping Anda bisa mengatasi problem, Anda mungkin juga kejenuhan dan sebagainya, Anda bisa menghasilkan solusi-solusi yang lain sebenarnya. Hal-hal yang bersifat inovatif. Oh, kalau tujuannya kayak begini, kenapa kita harus begini, Pak? Bisa nggak kita begini saja gitu, ya? Nah, oke. Kemudian yang kedua, ya, jadi penyelesaian persoalan tadi ya. Jadi ya Anda harus melihat persoalannya itu benar-benar apa, jangan sampai salah gitu kan ya. Kayak misalnya sakit panas gitu. Kalau zaman dulu, oh ya ini pilek kasih obat panas, tahunya COVID gitu. Jadi cuma menyelesaikan simptomnya aja gitu. Oke, kemudian yang kedua, tujuan dari atau bisnis need perancangan pabrik itu adalah untuk menangkap peluang, ya peluang peningkatan pendapatan atau usaha atau peluang usaha baru, itu ya. Jadi misalnya nih pembangunan pabrik green ammonia, ya, ini kan ada peluang baru ya. Green ammonia itu ceritanya dari green hydrogen ya, keperluan bahan bakar atau energi vektor, katakanlah begitu ya, energi vektor yang rendah karbon gitu ya. Kita mengatakan rendah karbon karena kelihatannya belum ada sih ya 100% karbonnya nggak ada gitu. Karena ya nanti kita ini lagi low carbon gitu. Jadi seperti ini masalah energi, saya besok mau ngasih kuliah juga ini tamu untuk yang tanggal 4 Februari itu energi vektor. Energi vektor yang bebas ini listrik ini. Besok saya bicara tentang tenaga listrikan. Listrik itu suatu energi vektor, artinya antara energi yang dihasilkan di alat konversi energi sama end use-nya itu ya yang dibawa itu ke sana yang bebas yang bisa hidrokarbonnya rendah. Lain seperti misalnya bensin dari fosil itu energi vektor yang tidak rendah karbon. Karena apa? Ketika dipakai dia dibakar, dia akan menghasilkan CO2 fosil, akan dirilis di mobil itu. Ya. Tetapi kalau listrik, walaupun dia menghasilkan karbon dia menghasilkan karbon bisa jadi kalau fosil, tetapi di pabriknya, di pembangkitnya, karbonnya udah dilepas di sana. Nah itu berbeda. Melepas karbon bisa saja berbeda melepas karbon di pembangkit sama melepas karbon di mobil. Karena kalau melepas karbon di pembangkit, karbonnya bisa ditangkap, bisa diinjek secara lebih murah, ya. Tapi bagaimanapun apa yang dilakukan itu di situ, listriknya itu sendiri kalau dimanfaatkan untuk semuanya dia sudah tidak melepaskan karbon lagi. Itu namanya energi vektor yang low carbon. Ya. Nah, selain listrik itu adalah hidrogen. Selain listrik adalah hidrogen. Tapi hidrogen itu mahal transportasi sama storage-nya. Sehingga ada berbagai solusi, ada amonia misalnya ya, atau metanol, atau yang sering dibicarakan Pak Tatang asam format gitu ya. Nah, salah satunya green ammonia ini. Amonia kalau dibakar tidak melepaskan CO2, betul nggak? Dia melepaskannya nitrogen, ada katalisnya itu nitrogen dan air gitu ya, seperti itu ya. Jadi inilah green ammonia itu. Lalu walaupun di sini mungkin ini masih mahal karena harganya berapa kali, 3 kali atau 4 kali jadi amonia yang diproduksi dari fosil, tapi di Jepang itu udah ada mereka itu karena dapat insentif kalau menggunakan energi yang terbarukan.
Jadi ada pasar seperti ini. Ya, mulai ada pasar. Tahun 2030 katanya bisa mencapai $1 miliar lah ya pasarnya. Jadi orang bisa mulai mengembangkan teknologi green ammonia ini, ya kan? Kunci utamanya adalah mempunyai listrik yang murah. Listriknya ini dari mana? Itu yang harus dipikirkan. Apakah saya punya solar cell atau tenaga hidro, air, PLTA, atau yang lain yang seperti apa, gitu ya. Maka itu dibuat karena ini. Tapi intinya itu untuk ini pendapatan yang baru, artinya keuntungan yang baru. Jadi kalau ini tidak untung, ya jangan dibangun gitu. Jadi jangan pernah karena kita hobi ini di sini, ya terus itu kita paksakan untuk dibangun, ya. Nah ini karena apa tujuan akhirnya itu adalah di sini, di peningkatan peluang pendapatan ini, ya. Juga ini misalnya pembangunan fasilitas pengolahan yang kita sering lakukan, menjadikan gas bumi atau gas pipa itu ya. Misalnya kayak gas bumi di Natuna, CO2-nya 70%, bisa nggak kita jadikan ini? Ya, nanti kita lihat lagi. Lalu yang terakhir adalah nah ini pemenuhan peraturan. Jadi suatu bisnis baru, suatu pembangunan pabrik atau bagiannya itu bisa karena menyelesaikan persoalan yang ada, ya seperti tadi ya. Persoalan yang ada ini sebenarnya bukan pertamanya membrannya bukan falling, tapi ini kok CO2-nya ospek atau yang kedua ini ya kapasitasnya nggak bisa dinaikin karena nanti akan flooding, muncrat-muncrat dan sebagainya ya si cairannya, ya kan? Masalahnya terus jadi kliennya komplain misalnya. Terus kemudian kalau di salah satu pabrik di Jawa Barat dulu yang kondensatnya muncrat-muncrat di mana di cerobong lalu jatuh ke sawah-sawah ya terus diklaim ikannya mati, padinya rusak dan sebagainya. Ya. Nah, ini problem ini. Nah, lalu harus dibangun fasilitas untuk memperbaiki itu. Yang kedua tadi bikin usaha yang baru, tapi ada juga yang tiga itu karena pemenuhan peraturan. Gitu. Ya, jadi aturan baru itu bisa menghasilkan kebutuhan baru, bisa menghasilkan suatu bisnis baru. Gitu. Contoh misalnya untuk pembangunan unit disulfurisasi gas cerobong gitu ya. Untuk ada persyaratan SOx dan NOx ya. Yang baru gitu. SOx yang baru gitu, yang lebih ketat. Awalnya 500 ppm misalnya sekarang menjadi 350 ppm. Atau menjadi lebih di bawahnya sehingga unit yang lama unit yang sama tidak pakai flue gas desulfurization yang cuma diatur dengan mixing batu baranya itu nggak bisa lagi. Ya, jadi harus dipasang gitu. Ya kan? Baru kemudian yang lain misalnya nanti kalau ini pabrik batu bara gitu ya, nggak bisa PLTU batu bara ya. Nggak bisa lagi operasi kecuali kamu harus masang carbon capture and storage misalnya di masa depan, tapi ini belum gitu ya di sini, tapi di luar sudah mulai. Atau pabrik semen itu kan diam-diam menghasilkan karbon fosil itu yang banyak gitu. Kenapa ya? Sebelum dia pembakarannya pakai batu bara pun dia bahan bakunya udah limestone ya, CaCO3. Sebelum jadi semen CO2-nya lepas. Nah, kalau ada peraturan ya, bahwa itu peraturannya itu masuk apa enggak dan sebagainya, begitu ada peraturan ya, karena kalau Anda tidak memenuhi peraturan bisa didenda atau malah bisa ditutup ya, itu harus diadakan. Ini menjadi sesuatu bisnis. Jadi kira-kira dorongan bisnis itu, bisnis need pembangunan pabrik itu bisa ada digolongkan menjadi 3 bagian. Ya. Nah, oke. Ya, ini tadi contoh-contoh yang tadi ya. Saya nggak jadi tunjukkan ini tadi. Tadinya mau menceritakan yang yang masalah ini tadi. Oke, sekarang langkah ini ya. Ini formulasi atau solusi. Ini generik ini. Jadi Anda misalnya mau merancang unit refrigerasi, tapi refrigerasi itu untuk apa?
Itu nomor satu kan begitu. Yang kita ingin katakan tuh jangan sampai kita merancang sesuatu udah capek-capek udah keluar duit lalu nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, gitu ya. Itu yang apa bagian dari critical thinking yang mesti dipunyai oleh setiap engineer gitu ya dalam melakukan sesuatu, dan ini berguna terhadap apapun, bahkan bukan masalah engineering, masalah sehari-hari, masalah keluarga pun gitu. Sebenarnya langkah formulasi solusi ini bisa dipakai gitu ya. Nah, pertama adalah itu identifikasi problem. Gitu, identifikasi problem. Yang mininya kalau Anda mau ngambil S3 atau mengambil S2 atau pada saat tesis gitu, kenapa sih saya melakukan penelitian ini gitu? Seperti apa solusinya? Nah, ini bisa dipakai di sana. Ya. Nah, yang pertama itu adalah identifikasi problem. Ya, kita perlu men-state itu problem yang sebenarnya itu apa sih gitu. Jadi kalau kita gampangannya nih dikasih tugas oleh dosen-dosen kita, nanti kalau sudah bekerja dikasih tugas oleh lead engineer kita atau dikasih tugas oleh ya project manager kita dan sebagainya. Yang paling penting itu kita harus tahu dulu problem yang sebenarnya itu apa. Jadi big picture-nya dulu apa gitu. Ya, jadi kalau kita kuliah juga supaya efektif mendengarkan, supaya yang dicari big picture-nya, big picture yang ingin disampaikan dari pengajar itu apa. Ya, detail-detailnya nanti bisa di apa ya, dicek lagi setelahnya gitu. Jadi enggak ini waktu. Ya, perlu diklarifikasi lah problem-problem yang sebenarnya ini. Nah, klarifikasinya itu kadang-kadang ya ada beberapa macam tools-nya sekaligus untuk mengecek root cause-nya, ya kan? Nah, sebagai contoh misalnya tadi, oke, ini ada tools-nya kalau itu ini yang beredar di kalangan luas, jadi teman-teman, saudara-saudara bisa tahu tuh bahasa-bahasa yang beredar tidak hanya di lingkup proses engineer, tapi di businessman dan sebagainya. Itu ada yang namanya 5 whys. 5 whys. 5 whys itu 5-nya tahu ya. 5 mengapa. Mengapa 5 kali. Menanyakan mengapa tapi minimal 5 kali. Ini katanya yang menginikan tuh orang Jepang. Nah, saya pernah bekerja sama salah satu beberapa perusahaan Jepang, tapi yang paling menonjol itu pengalaman ketika saya ikut proposal Jamban dan Tiung Biru ya, sama Pak Anton juga, bekerja sama dengan JGC Corporation dari Jepang. Ya. Nah itu apa itu di sana salah satu engineer-nya itu apa ya menyebalkan menurut banyak orang Rekin gitu. Jadi setiap saat tanya why, habis itu selesai kita jawab why, why lagi sampai setelah sekian berapa lama saya belajar sana sini, oh itu sebenarnya salah satu prosedur yang dianjurkan untuk mencari problem yang sebenarnya sama root cause-nya itu apa, gitu. Jadi misalnya kayak tadi, oh ini pabrik saya apa itu masalah itu terjadi apa itu ya? Ininya apa Pak, larutannya dari amin ini lepas semua masuk ke apa dehidrasi. Loh kenapa? Ya ada foaming. Loh kenapa ada foaming? Gitu. Ya ada mungkin ada partikel atau ada kondensat. Kenapa ada partikel sama kondensat gitu? Karena di depannya ya karena dari depan ya. Tahunya dari mana gitu. Kita terus tanya ya kan sampai 5 kali. Tapi ada batasnya, jangan nanya-nanya terus nanti enggak apa tuh namanya terjadi yang namanya analisis paralisis gitu. Jadi udah akhirnya nggak dapat yang mau kita kerjakan itu apa gitu ya. Nah, lalu ini ada definisi current state. Nanti ini saya udah waktunya udah mulai ini nih kayaknya. Kita gambarkan itu. Jadi setelah tahu problemnya ya. Sebentar. Ya, jadi untuk problem statement, lalu kemudian ada solution statement. Nah, problem statement itu harus cukup lengkap.
dan tepat. Artinya menggambarkan problemnya itu apa. Ya, nomor satu. Kemudian yang nomor dua, apa akibat dari problem itu. Lalu impact-nya apa. Gitu. Kalau menginginkan problem, diharapkannya seperti itu. Supaya orang bisa melihat, kalau Anda proses engineer, problem ini, tapi kan ada pemilik pabrik misalnya. Itu dia perlu tahu problem ini sebenarnya impact-nya ke dia apa, separah apa gitu. Ya, jadi bisa dilakukan prioritas. Gitu kan. Misalnya problem terjadi adalah foaming, ya. Foaming dikarenakan karena adanya kondensat yang masuk. Nah, itu problemnya. Lalu resultnya hal ini menghasilkan gas produk yang terjadi itu ospek, ya kan? Nah, impact-nya apa? Impact bisa kita mengatakan ya kliennya menolak untuk membeli, gitu ya. Nah ini nanti itu akan berbeda kalau impact-nya itu ya terjadi pemborosan energi 1% misalnya. Oh ini ya orang ini nanti deh gitu ya. Jadi itu, atau kalau ini menyebabkan klien produk ditolak klien, berarti harus segera kita selesaikan. Nah habis itu solusi. Nah, solusinya harus bisa menggambarkan keadaan saat ini sama yang akan bisa dicapai ya. Keadaan ini kita gambarkan nih dengan mencari data-data, akhirnya bisa ya membantu yang tadi itu sebenarnya masalahnya apa, baru yang ingin dicapai apa, baru solusinya. Nah solusinya itu ketika merumuskan solusi jangan lupa apa konsekuensinya, apa antisipasinya. Ini saya percepat ya. Sebentar, ini saya pakai ini kok. Bentar. Mau mempercepat malah jadi memperlambat ini. Oke. Ya, nah ini tadi ini jangan lupa ini ya. Ya, jadi ini kemampuan analisis sebenarnya saya ini untuk apa itu. Nah, ini saya lewat lagi. Nah, ini sedikit. Jadi kalau kita melihat tadi peluang untuk melakukan usaha di bisnis kimia ya. Kalau Anda sekarang kan orang bikin startup apa dan sebagainya, atau Anda membangun pabrik. Ini kasus serius yang pernah terjadi. Pabrik jadi dibangun, tapi akhirnya nggak bisa mengembalikan pinjaman, default. Pabriknya bisa produksi, tapi problem-problem dan bisa ada kemungkinan default, gitu ya. Ya, ketika Anda merancang itu bisa jadi bukan salah Anda, tapi Anda pun akan kecewa, gitu ya, melihat pada akhirnya pabrik yang Anda bangun itu harus tutup, dijual jadi besi kiloan, misalnya gitu ya. Nah ini apa sih yang harus kita lihat pabrik itu kalau kita mau bikin pabrik atau bisnis kimia itu? Ini yang tiga ini yang klasik ya. Nomor satu harus ada pasarnya. Ya. Setelah ada pasarnya, bahan bakunya harus aman, baru teknologinya benar. Nah, ada salah satu pabrik yang saya untuk etika nggak bisa saya sebutkan ya. Pada waktu dibangun, dia melakukan studi pasar oleh suatu konsultan yang sifatnya global. Ya. Oke, pasarnya udah ada berdasarkan konsultan global ini. Lalu bahan bakunya, lalu dia juga melakukan agreement dengan off-taker yang besar yang bisa membawa logistiknya itu ke pasar-pasar itu tersebut. Ya. Lalu yang kedua dia melakukan ini bahan bakunya perjanjian dengan sebuah perusahaan yang punya bahan baku itu jangka panjang, gitu ya. Kalau batu bara itu kemarin kan perjanjiannya katanya nggak ada jangka panjang sehingga berubah pasar akhirnya nggak dapat bahan baku. Lalu yang ketiga teknologi gitu. Teknologinya sudah pakai lisensor yang hebat dari Eropa, ya. Tapi akhirnya ketika nomor satu ya kan pasar, bahan baku, teknologi. Ketika membangun kan dibalik urutannya teknologi dulu. Jadi pabriknya dilakukan perancangan pabrik, fit, proses detail engineering, procurement, construction, jadi semua ya teknologinya ini. Tapi ternyata terjadi masalah. Ada suatu problem operasi gitu yang menyebabkan
pabrik itu nggak bisa berjalan kontinu selama 1 tahun, 2 bulan berhenti, harus dirawat lagi, berapa bulan berhenti. Masalahnya macam-macam. Di samping itu juga terlambat proyeknya, duitnya bertambah, gitu ya. Akhirnya apa? Bahan baku ini ada perjanjiannya, harus diambil pada waktu sekian mulai diambil, belum bisa mulai diambil karena problem di teknologinya ini mengasumsikan dengan kontraktor yang bagus, tapi kontraktor itu ternyata pengalamannya di dalam bidang itu sebenarnya nggak ada, walaupun dia kontraktor yang terkenal, ya minor 1-2 lah pengalamannya. Ternyata ini dia merasa bisa, tapi nggak jadi. Ya, akibatnya ini belum jadi, pembahan baku ini mendenda si yang punya pabrik itu, didenda. Engineer-engineer pun stres dikejar-kejar ya, didenda sekian juta dolar. Ya, lalu ternyata setelah ini jalan, ternyata pasarnya pun itu tidak sesuai yang diperkirakan itu, hanya dapat yang kecil-kecil, yang ini nggak dapat. Jadi pemasukannya nggak ada, prosesnya bermasalah, bahan bakunya yang oke aman, tapi sempat mendenda si ownernya ini karena sudah pada waktunya harusnya diambil, nggak bisa diambil karena pabriknya tertunda, gitu ya. Nah, jadi ini teknologi ini ya salah satu komponen yang harus dipilot plan kan. Kalau pasarnya yang harus dipilot plan kan bukan hanya teknologinya, tapi pasarnya juga. Pasarnya bikin dari sedikit. Nah, sekarang lagi kalau ini sudah berhasil, kalau regulasinya enggak ini, masalah juga. Lalu juga ini bagaimana perubahan ke depan itu harus kita ini kan, pasarnya berubah ke depan gimana harus kita predik ya, sehingga kita benar-benar bisa merancang sesuatu pabrik atau teknologi ini yang bisa tepat memenuhi ini semua begitu. Ya. Jadi kalau orang sering mendengar nih ya, trace in trace out. Jadi orang mengatakan bagaimanapun bagusnya pemrosesan ya, kalau inputnya itu salah, ya garbage in hasilnya garbage out. Tapi ada hal yang lain. Sehebat apapun input, sehebat apapun proses teknologinya, kalau tujuannya itu salah, ya setting tujuannya itu nggak benar sebagainya nih, ini itu hancur semua. Itu yang jarang itu. Saya dengar ya. Jadi goal atau apa-apa ini sebelum ini goalnya itu harus benar dulu, gitu. Ya ini oke, saya lewat nanti kalau datanya ini. Nah ini tinggal kayaknya sih satu lagi ya. Nah ini singkat aja, ini sebenarnya sesuatu pembahasan yang bisa sangat lebar ini. Ya. Jadi tadi ada tuh tadi ya driver untuk suatu bisnis, ada menyelesaikan masalah, ada kesempatan yang baru, ada regulasi baru, ya kan begitu ya. Terus yang kedua lagi tadi ada apa tadi ini, oke problem statementnya seperti apa, gitu kan itu tadi. Lalu ini ada pasar, ada bahan baku, ada teknologi supaya rumusan kita tadi tepat tadi. Nah lalu kita membahas di sini sebenarnya driver yang paling gede untuk peluang usaha ke depan itu apa saja gitu. Ini tren dunia ini. Ya, nah nomor 1 itu adalah sekarang yang paling itu sustainability, itu ya. Nanti bisa di sustainability saya pernah bahas juga ya. Antara lain dekarbonisasi sama ekonomi sirkuler, ya. Nah, dekarbonisasi atau pelepasan karbon ini kita ada definisinya itu, ya. Itu kalau kita punya pabrik misalnya ya, pabrik gas gitu ya. Itu dia nggak hanya bisa mengklaim, oh saya melepas karbonnya sedikit. Kenapa? Karena yang di flare itu saya recover gitu ya, kebocoran saya atasi gitu. Tapi ada pelepasan karbon yang lain. Karbon itu tadi namanya karbon direct. Karbon direct itu dibagi jadi 2, scope 1 yang dia lepaskan di situ, scope 2 ya dia beli utility yang ya utility-nya itu misalnya saya beli apa tuh tadi pelepasan macam-macamnya emisinya sedikit, tapi saya beli listrik yang masih pakai fosil. Ya. Nah, ini ada karbonnya. Nah, terus saya nyewa gedung-gedung kantor saya masih fosil. Ya. Ini scope indirect yaitu yang ada dari upstream kita, dari downstream kita. Jadi ini lengkap ini. Nah ini apa ya, nanti perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan itu tidak bisa dapat license to operate.
contoh misalnya nggak bisa ngimpor, ekspor ke negara-negara yang memberlakukan ini. Nah ini nih perlu dicermati banyak-banyak bisnis yang asalnya dari sini. Dan juga melihat kalau kita mendesain suatu pabrik, kita misalnya ya tidak memenuhi kriteria ekonomi sirkuler, ini sulit. Misalnya nih bikin pabrik ada limbah. Nah, limbahnya ini yang harus kita perhatikan. Kalau dulu nggak diperhatikan, supply chain limbah ini sebenarnya kemana? Ya. Nah, kemudian ada desentralisasi, ada ekonomi sirkuler. Saya nggak bahas. Tapi yang paling sedikit ini, aduh ini waktunya udah hampir habis. Saya ngabisin waktu banyak sekali nih Pak. Terakhir ini adalah digitalisasi ini teknologi ini, digital ya. Nah, ini adanya Internet of Things, ini saya bisa bahas banyak ini ya, adanya teknologi cloud. Ini akan, sorry ini ternyata tulisannya masih tulisan saya di presentasi yang lain. Saya ganti, ini formatnya saya pakai ya, maaf. Nah, ini akan sangat penting sekali nanti mengubah proses kontrol, cara kita desain ke depan. Ya, karena kita itu sekarang nomor satu dengan adanya cloud, itu kalau dulu orang setiap melakukan desain itu dia berdasarkan pengetahuannya sendiri atau dengan pihak-pihak yang terbatas. Dengan adanya cloud ini network informasi ya, sehingga desain itu bisa berdasarkan informasi dari banyak pihak. Network control gitu kan. Bisa ada apa itu artificial intelligence di sana, AI. Ya, nah AI itu apa prinsipnya kalau dulu kita bikin ini pompa selalu ditekankan tuh kalau dalam kuliah pabrik ya ada input ada processing ada output ya bisa diketahui apa inputnya sama processingnya kita bisa tentukan outputnya gitu atau dibolak-balik lah tapi outputnya itu sebenarnya algoritma yang di komputer apa tuh processingnya itu algoritma yang kita tetapkan komputer kita bisa menjalankan ya tapi hanya algoritma kita. Tapi kalau AI ini yang diinputkan lagi itu justru dibalik. Jadi dikasih input, dikasih output dari data-data historical, dia akan menghasilkan algoritma. Semakin banyak output, semakin banyak input yang dimasukkan, algoritmanya akan berkembang lagi. Ya, dia jadi sistem yang pintar, yang intelijen itu untuk menyelesaikan masalah. Nanti kita bisa diskusikan lah. Oke, saya kira saya tutup di situ saja Pak Anton nih, saya khawatir udah nggak ada tanya jawabnya nih kalau bisa ada ininya ya mungkin masih 15 menit di situ aja mudah-mudahan bisa ditangkap nih maksud saya agak mungkin jauh tapi kalau dihubung-hubungkan sama perencanaan pabrik ini mudah-mudahan bisa clear ya direfleksikan itu Pak Anton terima kasih. Ya, kita masih punya sekitar 15 menit ya sebelum jam 9. Ini jam 9 karena ada yang kuliah Pak Andreas. Gitu ya, jam 9. Oke, maaf. Aduh, nah. Baik, silakan kalau ada yang dari mahasiswa ingin mengajukan pertanyaan. Silakan klik ke raise hand gitu ya. Nanti silakan langsung membuka mic-nya. Ada? Ada pertanyaan? Ayo silakan. Ini ada tadi ada apa nih? Ada dari Nur Muhammad 14318009. Silakan open mic langsung. Selamat pagi Pak, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi. Perkenalkan saya Akbar Pak dari Teknik Pangan. Pertanyaannya mungkin dari yang pertama tadi ya Pak ya. Untuk skala perusahaan sendiri seperti di PTM sendiri kan tadi ada awalnya itu istilahnya tuh apa ya Pak? Tender dulu ya Pak ya untuk pemenangan. Ya, oke. Nah, di situ sendiri yang bagian yang sudah situ sendiri kan belum ada untuk estimasi harganya itu sendiri ya Pak ya. Untuk semua secara keseluruhannya mungkin sudah ada sehingga berani mengambil misalnya mengambil sebuah proyek seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana perusahaan atau mungkin di Bapak sendiri di PTMI itu bisa mengestimasi biayanya itu walaupun belum terlalu rinci itu sehingga berani untuk mengambil proyek tersebut seperti itu Pak.
Ya, itu aja pertanyaannya. Sekian dulu Pak. Oke, ya yang namanya tender ya tidak hanya di PT-MI ya, di semua perusahaan servis ya kan. Juga ya mungkin perusahaan-perusahaan yang bersifat produksi ya, mungkin dia mau supply barang apa tender dulu gitu ya. Nah, yang sulit ini memang dalam perusahaan servis seperti kita ya, atau seperti Reki nih KPT, bahwa pada dasarnya setiap proyek itu ya size-nya bisa berbeda, desainnya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda, ya speknya berbeda-beda, gitu, ukurannya beda-beda. Jadi satu proyek sama yang lain itu nggak pernah identik. Otomatis juga harganya berbeda-beda. Nah itu di dalam rancangan pabrik, mungkin di dalam teknik kimia, di dalam kuliah ekonomi ya, sudah diajarkan tuh bagaimana kita melakukan estimasi sebuah pabrik. Nah estimasi harga ya itu beda-beda ya. Ada kalau coba lihat double ACI itu ada 5 kan, 5 kelas misalnya, kelas 5, kelas 4 sampai kelas 1. Kelas 5 itu yang namanya order of magnitude yang paling kasar gitu ya. Jadi misalnya untuk ide bisnis itu, untuk ide bisnis idea misalnya, saya bikin pabrik amonia harganya berapa sih saat bikin ini, per tonnya berapa? Nah itu biasa bos-bos ya yang pasti dirut di situ atau yang lain-lain ya untuk keekonomian, karena tadi kalau kita lihat fungsinya peluang bisnis baru itu ya dia screening ya proyek supaya bisa menghasilkan itu seperti apa. Jadi itu order of magnitude, kesalahannya bisa 50%. Terus bisa lagi yang parametrik ya, misalnya dibikin kalau proses yang baru misalnya mau bikin kelapa sawit dari bensin dari kelapa sawit misalnya dikembangkan Pak Bagio ya. Sebelum penelitian dilanjutkan lebih jauh, kira-kira ini visible enggak? Itu ya. Ada yang nanya gitu kan. Oke, kalau gitu kita buatkan nih level 4 ya. Bikin PFD-nya, bikin PNID-nya, lalu estimate harga peralatannya. Ya, estimate harga peralatannya bisa menggunakan database, menggunakan software ya. Tentu pengalaman kita sendiri penting gitu. Lalu setelah itu dapat perkiraan harga peralatannya. Kemudian pakai length factor gitu. Berapa totalnya? Sampai itu namanya metode parametrik ya. Nah, nanti kalau sudah sampai level 2, level 1 ada namanya metode bottom up. Jadi pada waktu kita melakukan tender, membuat proposal itu kan pada awalnya ada namanya project specification. Jadi ada dokumen lelang, ada dokumen tender. Dokumen lelang di situ biasanya sudah ada tuh tujuan-tujuan dari pembangunan fasilitas itu apa gitu ya. Terus spek-speknya apa, misalnya tadi menghasilkan CO2, menghasilkan sales gas, CO2-nya berapa persen, H2S-nya berapa persen, begini-begini, feed gas-nya seperti apa, lalu bahkan juga sudah ada teknologinya pakai amin, pakai membran atau apa, gitu ya. Nah, PFD-nya sudah ada lah gitu. PNID-nya, basic PFD sudah ada dari owner. Dokumen-dokumennya udah banyak, mass balance-nya apa-apa sudah ada. Ya. Lalu ya kita harus lakukan apa? Bottom up to take off. Kita hitung tuh pipanya satu persatu gitu ya. Kemudian peralatannya, speknya apa, kita minta ke penawaran ke vendor walaupun masih kasar itu. Ya. Kita hitung, jadi peralatannya harganya berapa, pipanya harganya berapa, instrumennya berapa, apa dan sebagainya dijumlah. Namanya direct cost. Hitung lagi masih ada indirect cost-nya untuk mengawasi subkon, bagaimana untuk HE ini, lalu profitnya berapa, lalu resiko berapa. Ya, nah resiko-resiko itu nanti kalian juga harus belajar dari masalah keuangan, mempengaruhi pembukuan, mempengaruhi keuangan. Kalau salah itu keuangannya
rumasannya bisa salah. Jadi itu dihitung semua, ada risiko ya. Sudah, nah, kita analisis lagi, decision analysis making. Ya kan? Go no go. Ya, proyek ini kalau saya ambil apa risikonya? Ya kan? Kalau tidak saya ambil risikonya berapa? Terus dihitung peluang saya, kalau saya ambil saya menang. Kalau saya menang berapa? Kemungkinan saya kalah berapa? Dihitung semua itu sampai saya dapat dari situ memutuskan oke. Ya, saya maju. Nah, ini yang namanya seperti itu tetap namanya bisnis itu tetap ada risiko-risikonya. Itu yang harus seorang bisnismen harus berani mengambil. Jadi kira-kira begitu ya, gabungan antara perhitungan detail, tapi sedetail apapun tuh ya perhitungan kita akan sulit kita yakin 100% kalau kita menang tidak rugi. Kenapa? Karena kita di dunia ini sekarang ada persaingan. Ya, kalau kita mau terlalu aman, menawarkan tinggi-tinggi, ya nggak akan menang. Kalah pesaing yang lain. Bahkan nggak ada pesaingnya pun kalau harga terlalu tinggi, jadi nggak visible proyeknya. Begitu kan? Ya, itu kira-kira jawab saya seperti itu. Mudah-mudahan sudah bisa menjawabnya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, dari teknik bioenergi Kemurgi ada? Silakan, enggak ini. Katanya kata Pak Tatang ini Indonesia ini kurang inovatif gitu ya. Kurang inovatif. Kalau saya saya cek ya kata Pak Tatang juga makin tinggi pendidikan makin nggak inovatif kalau di Indonesia gitu. Nah, karena tahu-tahu ini takut salah. Tapi saya kemarin lihat di Google ya kondisi inovasi itu adalah kondisi di mana orang bebas untuk mencoba sesuatu tanpa takut untuk being judge gitu ya. Dijudge. Oh, ini pertanyaan jelek, kok ini apa? Nah, itu harus dilepaskan dulu gitu ya. Tanya apa saja, bahkan ngawur pun nggak ada masalah gitu. Apa yang ada di pikiran, silakan. Ini ada yang nanya lagi, Pak Anton. Oke, silakan. Ini dari Raffi. Raffi, silakan Raffi. Baik Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Rivaldi, NIM 145180003. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi ada sesuatu yang menarik bagi saya, kalau tidak salah mengenai energi vektor atau apa ya Pak, yang tadi membandingkan antara pembangkit listrik dengan minyak ya Pak ya kalau tidak salah. Gimana kalau minyak, oke minyak, oke bensin. Ya Pak, emisi yang dihasilkan ya Pak ya, dimana kalau kita misalkan mungkin menggunakan listrik itu emisinya hanya di pembangkitnya dan itu bisa ditangkap, sedangkan jika kita memakai minyak itu emisi karbonnya mungkin sulit untuk dikontrol ya Pak ya, karena tidak bisa ditangkap. Mana ya? Terus pertanyaan saya itu apakah ini yang akan menjadi tantangan juga gitu, atau mungkin rintangan bagi perkembangan bahan bakar baru dan terbarukan yang berbentuk minyak di Indonesia, atau bagaimana gitu Pak. Dan juga ini kalau tidak salah Pak, saya pernah mendengar juga bahwa keuntungan dari bahan bakar minyak ini adalah mudah ditransportasikan ya Pak, terutama di Indonesia ini negara yang berbentuk kepulauan gitu Pak, yang dimana ya bahan bakar minyak ini lebih mudah untuk ditransportasikan. Sebenarnya saya ingin bertanya mengenai hal itu sih Pak, mungkin seperti membandingkan antara bahan bakar minyak dan tadi Pak yang listrik gitu Pak. Ya. Oke.
Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus Raffi ya. Seperti yang pertama tadi juga dari Pak Akbar ya, pertanyaan yang bagus juga. Ya, ini apa ya? Apa itu? Lagi rame-ramenya ya, topik yang hot ya, sangat-sangat panas gitu ya. Dan kadang-kadang orang-orang dari disiplin yang berbeda mempunyai perspektif yang pasti ya, berbeda-beda dan kadang-kadang kontradiktif gitu ya. Seperti misalnya sekarang ya orang-orang khususnya orang-orang umum non teknik kimia, orang-orang listrik gitu ya, sangat mengejar perlunya EV misalnya ya, mobil listrik ya, dengan alasan itu tadi seperti yang saya sampaikan gitu, bahwa listrik itu adalah low carbon energy vector gitu. Jadi dia kalau mengeluarkan nggak hanya CO2 tapi polusi juga dia hanya di tempat-tempat tertentu gitu ya. Yang terpusat yang bisa dihandle akan lebih mudah daripada kalau kita melakukan proses pembakaran itu di mobil-mobil ya, di tempatnya tersebar, jadi sulit ditangkap. Tapi itu hanya salah satu perspektif ya. Ada perspektif yang lain, pertanyaan-pertanyaan. Oke, kalau nomor satu, ya percuma juga kalau kita pakai listrik, tapi listriknya bukan terbarukan. Ya, tadi saya sudah cerita yang bukan terbarukan ya, karena cerita masalah pembakaran ya. Kemudian juga kalau tadi saya bilang bisa ditangkap, nangkepnya itu sendiri mahal, ya kan? Apalagi kalau harus di storage. Nah, ditangkap dan di storage itu adalah satu-satunya cara supaya enggak nambah karbon di atmosfer. Kalau dari apa itu namanya listrik itu perdebatannya masih mahal. Di sekarang Pak Anton ya ahlinya CCS masih ada berapa pabrik itu Pak Anton di dunia ya, pilot plant baru sedikit sekali. Ya kan mungkin 24 kalau enggak salah. Ya, yang PLTU pun mungkin baru sedikit, itu mungkin kebanyakan di minyak-minyak ya yang karbon capture sama PLTU baru 2 Pak. Ya, Petranova sama itu Bonderidam itu. Ya kan? Nah, juga kalau kita misalnya menghasilkan mobil listrik, itu pun selain perdebatan masalah mobil listrik ini percepatannya seperti apa, juga kalau itu terjadi akan perlu banyak pembangkit tambahan gitu ya. Dan itu nggak bisa didirikan di setiap tempat gitu ya. Makanya orang berpikiran, oh enggak, tetap kita pakai ada alternatif yang lain, pembakaran tetap di mobil ya kan, tapi pakai teknologi yang berbeda, misalnya pakai fuel cell gitu kan, atau bahan bakarnya sendiri bahan bakar yang mendekati karbon netral, yang low carbon. Nah, disinilah ada pembahasan, misalnya kalau kalian baca di paper-paper ya, jurnal-jurnal internasional, orang ramai membicarakan namanya e-fuel atau electrofuel ya. Yaitu fuel yang dibuat tentu saja dari hidrogen ya kan, misalnya metanol atau misalnya bensin dari hidrogen, tapi hidrogennya dari listrik terbarukan begitu ya. Tapi itu juga mahal gitu kan, mungkin tahun 2050 baru ini. Nah, yang jarang dilihat itu adalah sebenarnya kayak opsi yang secara internasional, opsi yang dikembangkan seperti ITB, khususnya yang dari Pak Bagio yang bensin ya. Bensin itu kan nggak perlu hidrogen bikinnya, itu yang dengan teknologinya Pak Bagio untuk saat ini ya nggak pakai hidrogen gitu. Nah, hidrogen itu karena ya susah, mahal, dan dia bisa decentralized, dibikin di mana-mana gitu, kecil-kecil dengan minyak nabati itu. Nah, itu solusi perspektif yang lain. Dan kalau kita lihat bensin itu pun kalau dihitung ya, kalau nggak ada subsidi insentif dari pemerintah, masih mahal. Tetapi kalau kita bandingkan dengan e-fuel, ya mungkin bisa dicek lagi, mungkin selama ini saya juga ini agak salah, itu masih jauh lebih murah daripada kita yang bikin e-fuel gitu. Jadi makanya ya EMI ini saya khususnya berposisi mendukung ini apa yang dilakukan oleh ITB gitu, suatu terobosan yang luar biasa. Boleh jadi masih mahal, tapi mana sih teknologi ramah lingkungan yang saat ini murah gitu ya? Nggak ada.
Karena apa? Ya masih baru gitu. Nah, itu tapi kalau dibandingkan dengan yang lain bisa jadi lebih murah loh itu punya Pak Bagio itu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah Raffi ya, ini banyak berkembang perspektif ini dan saya rasa teman-teman teknik kimia bisa punya kontribusi banyak. Saya akan bicara khusus tentang 4 Februari ya di ketenaga listrikan macam-macam tentang hal ini gitu. Ya, di mana saya harapkan kita ini orang teknik kimia bisa terlibat dalam tren-tren yang sedang global sehingga kita nggak jadi obsolete gitu tuh teknik kimia itu ya. Itu yang saya nggak kehilangan konteks gitu. Oke, itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan menjawab atau masih belum, Raffi? Baik Pak, terima kasih Pak sudah menjawab. Jadi yang saya tangkap ternyata masih banyak juga ya Pak ya dari listrik juga tantangan-tantangannya ya Pak ya. Betul, betul. Tantangan bukan hanya tantangan, peluangnya banyak gitu ya. Untuk tantangan itu sekaligus peluang untuk ini. Terutama nih yang desentralisasi ini bisa bikin yang kecil-kecil, nah itu berpeluang untuk sekarang semua orang bisa berusaha ya nanti ya. Begitu. Oke. Oke, baik. Mungkin karena waktunya ya, udah jam 9 lewat, beberapa dari mahasiswa juga akan mengikuti perkuliahan lanjutan, gitu ya. Jadi pada kesempatan ini, terima kasih Pak Andreas atas waktunya, gitu ya, atas sharing materinya. Ya. Jadi apa namanya, ini pasti akan sangat membantu sekali kita, gitu ya, para mahasiswa dalam mencoba lah, gitu ya, memahami terkait dengan rancangan pabrik dan fenomena-fenomenanya gitu kan ya, dan apa yang berkaitan dengan rancangan, karena tidak sekedar merancang pabrik kan ini, jadi ada banyak pertimbangan yang harus kita lakukan ya sebelum kita ini. Ya baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin sebelum kita berpisah kita bisa foto bersama gitu ya, 1, 2 ini. Bagi para mahasiswa silahkan untuk menyalakan kamera. Ya, saya ini sambil minta maaf juga Pak Anton, tadi waktunya agak kurang ini saya ya, kelamaan tadi, harusnya bisa tanya jawab yang lama gitu ya. Nah, 12 gitu. Nanti lain kali minggu depan kalau ini harus di ini waktunya nih supaya saya soalnya suka ngomong. Nah. Sama Pak kalau misalnya ini. Oke, baik, akan saya ambil fotonya 3, 2, 1. Ya, ini di tempat saya baru halaman yang pertama, ya ada 3 ya. Ya, terus kemudian ini halaman yang kedua. 3, 2, 1. Oke. Terus kemudian halaman yang ketiga. Ya, ini yang terakhir. Oke, cuma 1 yang menghidupkan kamera. 3, 2, 1. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas atas kesempatannya, atas waktunya. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Bu Sofi. Sampai ketemu lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, izin saya matikan ya. Terima kasih.